dan lagi bunga ini juga. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai kasus yang sedang viral banget di negara Filipina, yaitu mengenai seorang pramugari berusia 23 tahun yang ditemukan meninggal secara tragis dan sangat mengenaskan, dan diduga dia ini diperkosa oleh 11 orang pria yang merupakan teman dekatnya sendiri. Dan kejadian ini terjadi pada saat mereka itu sedang melaksanakan pesta malam tahun baru. Nah, jadi sebenarnya bagaimanakah cerita lengkap, lalu kronologi kejadiannya sehingga kasus ini bisa menjadi sangat heboh, bahkan sampai menimbulkan spekulasi dari orang-orang di luar sana mengenai apa sebenarnya penyebab kematian dari wanita ini. Semuanya itu akan gue bahas secara lengkap banget dan secara tuntas di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi pertama-tama, mungkin dari kalian ini ada yang belum tahu sebenarnya siapa wanita ini. Jadi gua akan coba jelasin latar belakang dari wanita ini. Jadi dia ini bernama lengkap Christine Angelica Desera yang berusia 23 tahun. Selain itu, dia juga itu seperti orang-orang lain pada umumnya yang sering aktif di sosial media. Salah satunya tuh di aplikasi TikTok. Jadi dia itu sering upload konten-konten kalau dia lagi ngedance. Terus terlihat kalau dia itu sangat mahir dalam bidang menari atau dalam bidang dance. Nah, itu semua bisa dilakukan karena dulu pada saat dia masih kuliah, dia pernah mengikuti sebuah kelas tari di kampusnya, yaitu di Universitas Filipina. Karena parasnya yang sangat cantik dan juga sangat menarik, maka gak heran banyak sekali orang-orang yang follow sosial medianya termasuk di Instagram. Jadi akun Instagramnya itu bernama Christine Desera yang memiliki follower sebanyak 162.000, dan bisa kita bilang kalau dia ini termasuk sebagai seorang selebgram atau influencer di negara Filipina. Selain itu, Desera ini pernah mengikuti sebuah kontes kecantikan di negara Filipina, dan dia juga ini termasuk sebagai seorang pribadi yang pintar dan juga serius di bidang akademik. Dan itu terbukti pada tahun 2017, dia berhasil lulus kuliah di jurusan ilmu komunikasi dengan predikat cum laude. Dan ketika ibunya itu diwawancara, ibunya itu mengatakan kalau Desera ini baru saja berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi seorang pramugari. Dan Desera ini pernah berjanji kepada keluarganya bahwa dia akan membawa keluarganya ini pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi sayangnya itu semua belum sempat terwujud karena kematiannya sangat mendadak dan membuat seluruh anggota keluarganya sangat syok. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi lengkap kematian dari Desera ini. Oke, jadi Christine Desera ini ditemukan tewas di bak mandi kamar hotelnya pada saat malam tahun baru. Dan polisi ini sangat yakin kalau dia itu diperkosa oleh 11 orang pria pada saat pesta malam tahun baru itu. Nah, jadi si Christine Desera ini menginap di City Garden Grand Hotel bersama teman-temannya untuk merayakan pesta pergantian tahun. Dan meninggalnya dia ini langsung membuat heboh orang-orang di Filipina, bahkan sampai ke negara-negara lainnya termasuk di Indonesia sendiri. Menurut pengakuan pengacara Desera, Desera ini memesan hotel pada tanggal 31 Desember 2020. Dan pada saat itu teman-teman sekaligus rekan-rekan kerjanya dari maskapai penerbangan Filipina ikut menginap bersama dia di hotel itu. Dan pada saat itu sebenarnya keluarganya ini tahu kalau dia tuh mau menginap bersama teman-temannya di sebuah hotel untuk merayakan pesta malam tahun baru. Tapi mereka ya oke-oke aja karena mereka menganggap si Desera ini pasti bisa menjaga dirinya baik-baik. Selain itu, ibunya si Desera ini sudah memberikan izin karena dia tahu kalau Desera ini akan pergi menginap bersama rekan-rekan kerjanya dari maskapai penerbangan Filipina tempat dia bekerja. Lalu pada saat malam sebelum kejadian, dia itu sempat mengupload story bersama teman-temannya di akun sosial medianya. Nah, jadi sebelum dia meninggal itu, dia tuh sempat menuliskan sebuah status di fotonya dan dia mengatakan bahwa dia tuh sangat sayang kepada teman-temannya ini. Dan polisi di sana mengatakan kalau Christine ini pergi bersama 11 orang temannya dan semuanya itu adalah pria. Tapi katanya nih, ke-11 pria itu bukanlah pria yang biasa. Karena menurut kabar yang beredar, dari ke-11 orang itu ada yang gay dan ada juga yang biseksual. Nah, jadi kalau gay itu cowok suka sama cowok, sedangkan biseksual dia itu bisa suka sama cewek, bisa juga suka sama cowok.
Nah, kalau dari laporan awalnya, Desera ini dikatakan sempat check-in bersama 3 orang temannya, John Pascual de la Serna yang berusia 27 tahun, lalu ada Romel Daluro Galido yang berusia 29 tahun, dan juga John Paul Reyes Halili yang berusia 25 tahun. Lalu besoknya, pada tanggal 1 Januari 2021, tepatnya itu pada jam setengah 1 siang, Desera ini ditemukan tidak sadarkan diri di dalam bak kamar mandi hotelnya. Kemudian staf hotel di sana itu sempat melakukan CPR untuk memberikan pertolongan pertama kepada Desera agar dia itu bisa dihidupkan kembali. Tapi sayangnya usaha dari staf hotel itu nggak berhasil. Namun sangat disayangkan pada saat sampai di rumah sakit, Desera ini dinyatakan sudah meninggal. Nah, pada saat diperiksa di rumah sakit, ditemukan ada beberapa luka memar dan luka sayatan di tubuh Desera ini. Namun polisi itu belum bisa memutuskan apakah Desera ini diperkosa atau tidak sebelum adanya kesaksian dari para saksi. Dan dari hasil otopsinya itu ditemukan ternyata di minuman Desera terdapat beberapa kandungan obat-obatan. Dan parahnya pada saat itu, ke-11 orang temannya belum diperiksa oleh pihak kepolisian, jadi mereka itu masih bisa berkeliaran di luar sana dengan bebas. Namun pada akhirnya pihak kepolisian dari Filipina mengatakan kalau kasus ini sudah diselesaikan dan 3 orang tersangka telah berhasil diamankan oleh pihak polisi. Tapi nih nggak lama kemudian setelah meninggalnya Desera ini, muncul spekulasi yang mengatakan kalau sebenarnya Desera ini meninggal akibat penyakit yang dialami, yaitu aneurisma atau benjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Jadi orang-orang itu memperkirakan kalau Desera ini pembuluh darahnya bisa pecah akibat dia meminum minuman keras dicampur dengan obat-obatan yang tadi. Selain itu, pihak keluarga dari Desera ini melakukan juga protes kepada pihak hotel dan mempertanyakan kenapa bisa dalam satu kamar hotel diisi lebih dari 10 orang? Padahal kondisi Filipina itu sedang pandemi corona. Apalagi Filipina ini berada di peringkat kedua negara dengan kasus corona terbanyak di Asia Tenggara setelah Indonesia. Lalu setelah itu muncul sebuah pernyataan dari pria yang ada di kamar hotel pada saat itu yang bernama Giorgio de Guzman. Nah, dia itu bilang kalau justru dialah yang menemukan Desera ini dalam keadaan tidak sadar di dalam bak mandi. Bahkan dia itu sampai ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat malam itu. Dia juga sempat mengatakan kalau tuduhan yang mengatakan bahwa mereka itu memerkosa si Desera itu tidak benar sama sekali dan sangat tidak masuk akal. Dia juga mengatakan kalau selama mereka pesta itu terdapat beberapa minuman beralkohol dan yang dia ingat terakhir kali itu dia memberikan kepada Desera sebuah suntikan tequila. Dan menurut kesaksiannya, pada saat dia menemukan Desera di bak mandi, dia tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya si Desera ini. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau dari pihak keluarga Desera, mereka menganggap kalau Desera ini dibius selama mereka melakukan pesta malam tahun baru. Dan kalau untuk masalah obat-obatan, ibunya tuh bilang kalau Desera ini bukanlah anak yang suka pakai obat-obatan seperti yang dikatakan. Kemudian pada saat ibunya Desera ini diwawancara, dia tuh sempat mengatakan seperti ini, jangan pernah menyalahkan seorang gadis karena bangun telanjang dan dilecehkan. Lalu yang berikutnya dia juga mengatakan bahwa jangan pernah menyalahkan seorang gadis atas kematiannya sendiri. Dan yang terakhir, ibunya ini sempat bilang kalau memang kejadian ini suka sama suka, seharusnya Desera nggak mungkin meninggal pada saat itu. Lalu ibunya juga mengatakan kalau sebenarnya dia belum bisa menerima kejadian yang menimpa anaknya ini. Tatay, di ko maintindihan. Ma'am, sana tatay, pinili Ma'am, what's your message doon sa kanila, ma'am? Those people behind the killing of Aida. Kung sino man gumawa sa anak ko, saan man kayo magtago, nakikita kayo ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang gagawa ng paraan ng pagsisihan niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Buhay ng anak. Dan dia pun berpesan kepada semua orang-orang yang ada di pesta itu atau bagi siapapun yang membunuh Desera, kalau memang mereka itu merasa bahwa mereka nggak bersalah, dia minta agar mereka nggak bersembunyi, tapi ayo keluar dan tunjukkan diri kalian. Anong karapatan niyo? Nah, itulah tadi beberapa versi mengenai kronologi kematian dari Desera ini. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kejadian mana yang paling mungkin terjadi sehingga menyebabkan si Desera ini bisa meninggal? Coba komen di bawah ya. Oke, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kronologi meninggalnya Desera ini.
Dan kita berharap agar kasus ini bisa segera diselesaikan dan terungkap siapa sebenarnya pelaku di balik meninggalnya Desera. So thank you guys buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke guys, see you on the next video, and bye-bye!